kepada Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kita dari perjalanan kita dari kampung hingga kita bisa sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Jadi terima kasih itu atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketua kelas untuk memberi doa. Salah satu ketua kelas memberi doanya ke depan. Silakan ketua kelasnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, ya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau melihat kerapian kalian dulu, dan nanti kita juga akan absen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk ya? Coba Ibu perhatikan pakaian-pakaiannya ini, apakah rapi semuanya? Ya, ada yang pakai sepatu putih atau ada pakai kaos kaki. Semuanya ada rapi. Hei, Ibu absen sebentar ya. Albertus Fernando Kim Jun Liu, hadir Bu. Angelina Angels, hadir Bu. Ananta Viola, Citra Lestari, Claudia Gracia, Dira, hadir Bu. Franciscus Christian Terli, Margareta Elsiana, Veronica Diandra, hadir Bu. Tiffany Hurti, hadir Bu. Tresia Yensi Pramita Sari, hadir Bu. Desi Yanta. Baik, semuanya hadir ya. Jadi nggak ada yang nggak masuk hari ini. Terima kasih ya, kalian masuk semua, dan kita sebelum kita mengawali materi pelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian supaya tidak terlalu merasa jenuh, tidak merasa lelah, apalagi dengan perjalanan kita. Baik ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Jam 10, tetapi bukan berarti kita tidak semangat ya. Kita harus semangat, kita harus fokus, kita harus konsen. Jadi itu maunya ya. Gimana semuanya semangat? Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke permainan yang kedua. Masih mau? Masih. Oke, lanjut sekarang. Yang kedua itu apa? Oke, tapi fokus, hitung ya. Tapi fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Nah, baik. Sekarang Ibu jelaskan sedikit manfaat dari kedua tepuk tadi yang kita lakukan untuk mengawali pembelajaran kita hari. Yang pertama tadi adalah tepuk semangat. Bukan kita untuk semangat. Semangat dalam rangka apa? Dalam belajar. Jadi kita tidak boleh pasif, tidak boleh loyo, tidak boleh tidak semangat. Itu tujuannya tadi adalah tetap semangat. Jadi semangat di dalam belajar, bukan semangat dalam bermain. Nanti ada waktunya bermain, dikasih waktu bermain dan istirahatnya ada ya. Di situ boleh main, boleh jajan, tapi jangan lupa belajar. Terus tepuk fokus. Tadi ada bahasa tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Ada 3 kata di situ yang punya makna yang sangat mendalam. Yang pertama, mendengar. Apa maksudnya? Apa yang harus kalian dengar? Materi yang akan Ibu sampaikan nanti itu yang harus kalian dengar, kalian simak baik-baik. Yang kedua, apa? Melihat. Nanti ada teks bacaannya. Teks itu perlu kalian lihat. Ya, setelah dengar dilihat, itu ada gambarnya. Ya. Yang ketiga apa? Mengingat. Apa yang harus diingat? Yaitu materi yang Ibu sampaikan. Teks bacaan yang Ibu bacakan nanti dan kalian juga harus membaca dalam kelompok dan berdiskusi
informasi-informasi yang ada di dalam teks bacaan yang akan kita pelajari nanti. Jadi itu fungsi dari dua bentuk tadi, bukan cuma sekedar berteks. Dia punya manfaat, punya tujuannya masing-masing. Gimana paham? Baik, terima kasih banyak ya. Kemarin juga kita udah belajar tentang ini juga, menuju masyarakat sejahtera. Kata masyarakat itu tidak asing di telinga kita, ya. Kita ini adalah masyarakat juga ini. Kalau di sini kita organisasi sekolah, kalian ini telah belajar siswa-siswi SD kelas 6. Ya, di dalam masyarakat itu lebih besar lagi ruang lingkupnya. Oke, apa sih yang dikatakan menuju masyarakat yang sejahtera? Masyarakat apa kira-kira masyarakat ini menuju masyarakat sejahtera? Masyarakat yang sudah berkecukupan secara garis besarnya, baik di bidang apa? Pendidikan, sarana prasarana, itu udah bisa dikatakan masyarakat yang sejahtera. Ya. Apalagi kira-kira selain itu? Itu kita kaitkan dulu materi kita kemarin yang nanti akan kita pelajari juga pada hari ini ya. Kita di sini akan belajar tentang menuju masyarakat sejahtera yang judul teks bacaannya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Baru Semarang. Ya, Ibu mohon silakan anak-anak buka buku teksnya halaman 64. Halaman 64. Ya. Dari buka teksnya. Oke, sekarang buka. Boleh kalian lihat? Perhatikan teksnya baik-baik. Ya. Apa tujuan pelajaran kita? Hari ini jelaskan sedikit dulu tujuan dari pelajaran kita membaca teks yang judulnya peningkatan kesejahteraan warga Baru Semarang. Kita punya tujuan di sini. Di sini kalian ada lihat gambar nggak? Ada gambar masyarakatnya, ada gambar ibu-ibunya. Di sini kita nanti akan tahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan yang pertama? Nanti kita akan tahu tentang informasi yang ada di dalam teks ini. Kalian nanti bisa menuliskan informasi yang ada di dalam teks bacaannya. Kemudian kalian juga bisa mendiskusikannya di dalam kelompoknya. Dan kalian nanti bisa mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Setelah apa? Setelah membaca teks bacaan yang judulnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Mati Baru. Jadi lihat semua halaman 64. Masing-masing diperhatikan ya. Peningkatan. Misalnya contoh kecil ini di dalam kelas saja. Di semester di kelas 5 lah. Nilai akhir rapor saya ini 80 misalnya. Tapi naik di kelas 6, saya belajar lagi dengan perpindahan kelasnya perpindahan lagi. Ternyata di semester kemarin nilai saya naik dari 80 menjadi 84 atau 85. Itu namanya peningkatan di bidang nilai. Tetapi di sini kita berbicara di bidang peningkatan di dalam masyarakat itu tadi sarana prasarana, pendidikan, kebutuhan sarana pangannya, itu yang ada di dalam masyarakat. Ya silakan diperhatikan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan tanya Ibu. Apa yang belum kalian tahu? Nah, di sini kan kemarin kita mengetahui bahwa di dalam teks bacaan ini ada satu desa yang namanya Kelurahan Mati Baru Semarang. Desa itu dikategorikan kumuh. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan penataan kampung. Itu kan pertanyaan memang. Apa sih yang maksudnya penataan kampung? Penataan kampung itu adalah langkah yang dilakukan ya
tidak dikategorikan menjadi salah satu langkah upaya usaha yang dilakukan. Caranya dengan cara apa? Apa yang harus dilakukan? Misalnya kerja bakti, bergotong royong membersihkan lingkungan desa, kelurahan itu. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Langkah yang dilakukan untuk menegakkan tadi supaya tidak dikategorikan kelurahan yang umum. Jadi penataan itu maksudnya upaya atau langkah yang diambil untuk memperbaiki desa tadi itu yang dikategorikan umum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengadakan kerja bakti bersama, bergotong royong, ya. Terus apa lagi yang kalian mau tanyakan? Silakan. Apa lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga yang berusia produktif? Coba yang keras sedikit. Apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga yang berusia produktif? Apa yang dimaksud dengan ibu-ibu rumah tangga yang berusia produktif? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Ibu-ibu rumah tangga yang berusia produktif di sini kan kita tahu kemarin di sebuah desa ini mengadakan lelang pelatihan dan bimbingan. Pelatihan dan bimbingan apa yang mereka lakukan kemarin? Yaitu membuat camilan dari bahan baku laut kan. Nah, di sini pelatihan dan bimbingan kemarin itu diberikan atau dikhususkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang berusia produktif. Maksudnya ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan, ibu-ibu yang sudah berumur, yang usianya agak tua. Yang orang nggak tua-tua biasanya dia nggak punya pekerjaan tetap. Jadi diberilah bimbingan, diberilah pelatihan. Salah satu pelatihan yang diadakan kemarin adalah pembuatan cemilan bahan baku dari lauk makanan dari lauk. Contohnya lauk yang bisa diolah ya buat makanan atau buat snack cemilan. Untuk apa? Apa tujuan mereka itu diadakan bimbingan pelatihan? Salah satu pertanyaan dari kelompok 1 tadi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang mana mereka tidak punya lapangan pekerjaan menjadi punya pekerjaan. Yang tadi orang udah tua-tua yang usianya udah produktif itu tua ya. Diberikan bimbingan, diberikan pelatihan, mereka bisa mempunyai lapangan pekerjaan. Paham? Itu yang dimaksud dengan ibu rumah tangga yang berusia produktif. Terus, apa lagi yang belum kalian pahami? Mungkin dari kelompok 3. Ya, apa? Apakah manfaat dari kegiatan pelatihan dan bimbingan bagi warga masyarakat Batu Baru Semarang? Oke, masih ada kaitannya juga dengan kegiatan pelatihan. Manfaatnya banyak sekali anak-anak. Pertama tadi kita juga ada mendengar pertanyaan dari teman kelompok 1, kelompok 2 masih dikaitkan dengan pertanyaan dari kelompok 3. Yang ini lebih ke manfaatnya. Apa sih manfaat dari diadakan bimbingan dan pelatihan untuk masyarakat Mati Baru Semarang atau warga kelurahan Mati Baru Semarang? Tadi seperti dikatakan di awal, kalau masyarakat itu dikatakan desa yang kelurahan yang umum, yang tidak punya yang dikategorikan umum. Maka di situ ibu-ibunya secara khususnya yang usia produktif tadi diberikan bimbingan dan pelatihan. Yaitu contohnya pembuatan makanan dari bahan baku laut tadi itu cemilan. Apa sih tujuannya diberikan bimbingan? Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, supaya mereka juga punya nilai jiwa yang tinggi, ya, punya bidang kreativitas yang tinggi. Bukan selamanya nanti dikategorikan desa yang umum, ya. Maka dengan adanya pendampingan, dengan adanya bimbingan, dengan adanya pelatihan, nanti desa itu juga akan seperti ke desa-desa lain atau kelurahan-kelurahan lain yang punya kreativitas, yang punya keterampilan dan punya peningkatan kesejahteraan dengan cara apa? Dibimbing dan dilatih. Ya.
Bagus, ini udah di dalam bentuk kelompoknya masing-masing, berarti Ibu tinggal mengarahkan. Ibu bagikan di lembar kerjanya masing-masing kelompok. Ya, ini lembar kerjanya untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Silakan kalian berdiskusi, lihat teks bacanya yang judulnya peningkatan kesejahteraan warga Mati Baru Semarang, halaman 64. Silakan masuk di dalam ya seperti ini, paketnya di bawah. Jadi semuanya bekerja. Ini sini sebelumnya suarakan dulu ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan tugas kalian di sini. Nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, diskusikan dulu. Diskusikan dalam kelompoknya tentang teks bacaan tadi. Dari paragraf 1 sampai 5. Ada 5 paragraf di sini. Dan tolong lihat juga gambarnya yang ada, apa yang dilakukan ibu di sini. Ya, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tolong perhatikan, ya, diskusikan dengan teman kelompoknya ini. Jadi tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Mengeluarkan, ada yang mungkin bagian menulisnya, ada yang mungkin mencari informasi yang ada di teksnya, jadi tidak ada yang diam. Ya, silakan berdiskusi di dalam masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya, setelah kalian diskusikan, ibu bagi lagi nih. Untuk kelompok 1, kalian kerjakan pertanyaan 1 dan 2. Mencari informasi menggunakan kata tanya apa dan siapa. Karena pertanyaannya di sini, informasi apa saja yang kamu dapat setelah baca teks bacaan di atas. Galilah informasi yang terkandung di dalam bacaan dengan membuat kalimat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sekarang ibu bagi, karena ada 5. Untuk kelompok 1, kerjakan nomor 1 dan 2, yaitu menggunakan kata tanya apa dan siapa. Sudah jelas ini kelompok 1. Jadi kalian kerjakan ini nomor 1. Kalian buat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa yang ada kaitannya di dalam teks bacaan yang judulnya apa tadi? Peningkatan kesejahteraan masyarakat Mati Baru. Jadi informasi di situlah yang kalian tanya. Buat menggunakan kata tanya apa untuk nomor 1 dan 2, yaitu menggunakan kata tanya apa, siapa, dan di mana. Kata tanya apa dan siapa. Kelompok 1 ya. Jadi silakan dibaca dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 paragraf. Dan kalian fokus menjawabnya nomor 1 dan 2. Buat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa dan siapa. Itu untuk kelompok 1. Silakan kalian berdiskusi. Ya, dari nomor 1, 2 dikerjakan. Ya, paham? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini selanjutnya kelompok berapa ini? Oke, kelompok 2.
Bagus, mau bertanya, jangan diam. Penasaran nanti sampai pulang dari sini apa sih nanya ke rumah sama bapak, sama mama, sama abang. Kebetulan kita mungkin tidak paham, jadi penasaran. Maka daripada penasaran, lebih baik kita bertanya. Sekali itu tadi ibu tegaskan usia produktif ini intinya ya, usia yang sudah usia lanjut, yang sudah tua, yang tidak punya pekerjaan tetap. Kata produktif di sini yang dipertanyakan yaitu usia yang sudah lanjut, ya, lanjut produktif. Usia yang sudah tua, tidak punya pekerjaan tetap, katanya produktifnya pelatihan, yang mereka punya pekerjaan. Baik, selanjutnya apa lagi? Bagaimana dipahami ya ditanya? Kira-kira dari materi yang kita sampaikan dari awal baik ya. Jadi kelompok 3 sekarang ya, silakan. Jelas suaranya. Coba berani. Dari pahami kelompok 3 tadi ya. Sekarang kelompok mana lagi? Kelompok 1 udah, kelompok 2, ketiga udah. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kelompok 1 ya. Ada yang kalian mau tanyakan? Apa tadi yang kira-kira belum dipahami di materi yang kita sampaikan dari awalnya? Silakan kata-kata yang sudah kalian kalian. Ya? Ya. Intinya pertanyaan kalian itu di kelompok 3 menanyakan pengertian dari penataan kampung. Itu ya? Maksudnya kan? Apa sih Bu arti dari penataan? Kok ditata ya? Kalau bahasa daerah Ibu Nina, tata ini disiram sama air. Kalau mau mandi ditata. Nah, ditata itu artinya disiram. Tapi di sini arti dari penataan, ini salah satu contohnya. Misalnya apa? Dari tadi kampungnya kan tidak bersih, kumuh, dari kategorikan kotor lah istilah bahasa kasarnya ya, kumuh itu. Nah, dengan adanya langkah yang dilakukan mengadakan penataan. Jadi penataan kampung ini artinya adalah, ada yang tahu teman-teman? Coba dulu.
Sebantu jawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penataan kamu? Iya, silakan. Tipani Lutfi katanya mau jawab ya. Kita silakan. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 tangan tutup mata. Mari kita berdoa. Sekarang silakan duduk, ambil sita berdoanya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin Ibu minta tolong sekali lagi perwakilan dari teman kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Karena bagaimanapun kita mengawali aktivitas kita belajar tadi dengan doa, dan kita juga menutupi aktivitas kita juga dengan doa. Minta silakan salah satu di antara kalian pimpin doanya ke depan. Ayo. Oleh cewek, oleh cowok silakan bersedia. Ditanya teman-teman yang sekarang ambil sikap berdoanya masing-masing ya. Oke, terima kasih. Silakan Nurul. Sama-sama silakan ya, Mas